Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arjuna Wijaya selaku moderator dari kelompok 4. Di sini saya bersama teman-teman saya Siti Nurwasida, Faiza Delia, Intan Setianova, Ade Septiawan, dan Rian Ramadhani. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan proyek kami tentang reformasi pemikiran dan kinerja PGRI. Di sini saya langsung saja masuk ke proyek kami. Reformasi PGRI. Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim orde baru yang otoriter. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi 1. Bidang keorganisasian, 2. Kesejahteraan, 3. Ketenagakerjaan, 4. Perundang-undangan, 5. Reformasi pendidikan nasional, 6. Kemitraan nasional internasional. Kongres 18 di Lembang, Bandung pada tanggal 25 sampai dengan 28 November 1998. 1. Kehidupan organisasi lebih demokratis dan dinamis. 2. Pengurus besar ditugaskan memperjuangkan UU Guru dan anggaran pendidikan 20%. 3. Kembali ke jati diri PGRI. Kongres 19 di Semarang pada tanggal 18 pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2003. 1. Penegasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketatanegaraan. 2. Diundangkannya UU Guru dan dosen. 3. Pengakuan guru sebagai profesi oleh Presiden pada tanggal 2 Desember pada tahun 2004. Baiklah, di sini saya Siti Nurwasida dengan NPM 104230021 akan melanjutkan presentasi. Kongres 20 di Palembang, Sumatera Selatan, 30 Juni sampai 4 Juli 2008. 1. Ditetapkannya Kode Etik dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. 2. Membangun PGRI yang kuat dan bermartabat. 3. Dibentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kongres 21 di Istora Senayan, Jakarta, 1 sampai 5 Juli 2013. 1. Politik nasional, 2. Pendidikan nasional, 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan. Pemikiran PGRI. PGRI sebagai tempat terhimpunnya segenap pendidik dan tenaga kependidikan merupakan organisasi profesi perjuangan dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Secara efektif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiaan sosial yang kokoh, serta sejahtera lahir batin dan internasional, kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional perlu dikemas secara kondusif bagi pengembangan nilai edukasi dan nilai-nilai kultural oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan harus ditangani secara sistematik karena pendidikan adalah sarana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi paranya di masa datang. Baiklah, di sini saya Faiza Delia dengan NIM 104230022 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pemikiran PGRI. Guru merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sebuah lembaga sekolah. Mengingat pentingnya peranan guru, seorang guru harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pendidik bagaimana disebutkan dalam bab 1 pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya ismara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru yang profesional harus memiliki 1. Kompetensi profesional, 2. Kompetensi personal, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kemauan memberikan pelayanan. Pemikiran PGRI. Peran guru sebagai demonstrator, mediator, fasilitator, evaluator, pengelola kelas, dan sutradara dalam kegiatan belajar mengajar harus menjadi pendorong dalam
tercapainya proses pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, maka seorang guru akan terus dituntut untuk meningkatkan kemampuannya tanpa memandang sejauh mana golongan ruang gaji yang telah didudukinya. Selain hal tersebut, hal lain yang tak kalah penting dalam keberhasilan seorang guru yaitu kinerja dan mutu guru. Baiklah, di sini saya Intan Sustianova dengan NIM 1042323. Saya akan melanjutkan. Kinerja PGRI. Kinerja performan dapat diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu yang dicapai. Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar mencakup kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang diambil, perencanaan kerja, daerah organisasi kerja. Baiklah, saya Rian Ramadhani dengan NM 104230024. Saya akan menyampaikan presentasi kinerja PGRI. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja seperti di bawah ini. A. Faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi. B. Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran, motivasi. C. Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, job design. Selain faktor-faktor di atas, juga ada pendapat lain mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi 1. Sikap mental, 2. Pendidikan, 3. Keterampilan, 4. Manajemen kepemimpinan, 5. Tingkat penghasilan, 6. Gaji dan kesehatan, 7. Jaminan sosial, 8. Iklim kerja, 9. Sarana prasarana, 10. Teknologi, dan 11. Kesempatan berprestasi. Baiklah, saya Adi Septiawan, NIM 1042320. Di sini saya akan menunjukkan presentasi. Syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi suatu kinerja adalah: 1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. 2. Dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif dan kuantitatif. 3. Menangani aspek-aspek yang relevan. 4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan input, output, dan outcome, manfaat, dampak, maupun proses. 5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan-perubahan. 6. Efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 4, presentasi dan proyek kami. Saya Arjuna Wijaya dengan NIM 1042325. Di sini saya akhiri presentasi kami. Apabila ada kesalahan kepada Tuhan, saya mohon ampun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.